Oke teman-teman, mohon maaf terputus tadi, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita menghitung gradien. Jadi caranya tadi di sini ada dua buah kernel ya. Jadi kita gunakan yang kernel center derivatif. Jadi sama-sama masing-masing kernel itu memiliki dua ya. Karena untuk menghitung gradien itu pada arah x dan juga pada arah y, semuanya dihitung arah gradiennya. Nah, misalkan tadi sampai sini tadi kita gunakan untuk menghitung arah x terlebih dahulu. Jadi ketika pada posisi sampai pada posisi piksel yang ada di sini, misalkan di area misalkan sini pas nilainya yang ada nilai value-nya 2, di sini nilai intensitasnya 2 ya. Nah, di sini kita hitung. Jadi kernel ini kan dipaskan di sini. Kernel ini kan terus digeser ya, dari sini dipaskan 3, kemudian bergeser 1 piksel lagi ke sini, kemudian ke sini terus sampai misalkan di area sini. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, seperti ini caranya. 1 dikalikan dengan min 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 1. Ini seperti teknik korelasi. Kalau teman-teman kemarin di teknik digital teman-teman belajar teknik konvolusi kemarin ya. Konvolusi ada dua teknik ya, ada korelasi, ada konvolusi. Nah, kalau pada posisi yang sejenis seperti ini, posisi yang sama, ini namanya teknik korelasi sebenarnya ya namanya. Jadi dikalikan, kemudian 1 kali min 1 ditambahkan dengan 2 kali 0 ditambah dengan 3 kali 1. Bukan dikali ya, ini keliru ya, mohon maaf, ini keliru. Bukan dikali tapi ditambah. Jadi 1 kali min 1, kemudian 2 kali 0, kemudian 3 kalikan dengan 1. Nah, hasilnya 2. Jadi min 1, kemudian ini 0, ini 3. Jadi kan 3 dikurangi 1, 2, hasilnya 2. Hasilnya ditaruh pada posisi yang sama dengan senternya di sini ya, atau titik senternya di sini ya, atau titik origin namanya. Ada titik namanya titik origin. Titik origin itu berada pada tengah dari, kalau misalkan di sini kan kernelnya 1 kali 3 ya, tengah dari kernelnya. Taruh pada titik originnya 2. Terus kan bergeser ke sini lagi. Misalkan ini 2 kali min 1, 3 kali 0, 4 kali 1, misalkan 2 kali min 1 min 2, 0, 4. Berarti min 2 plus 4, 2 juga hasilnya di sini. Ya, 2 juga ya hasilnya di sini. Hasilnya 2 juga. Atau cara kalau kita menggunakan center derivatif, caranya sangat simpel sebenarnya. Misalkan sampai sini, sampai 4 di sini, berarti kalau titik center originnya sudah sampai sini, maka untuk menghitung di area X tinggal ini aja, 3 dikurangi 2 dikurangi 3. Nah, seperti itu, min 1. Cara cepatnya ya, misalkan sampai sini. Ini misalkan di area ini ya, 5 dikurangi 1. Nah, ini 4. Karena menggunakan di sini. Kalau cuman itu kan tidak bisa kita terapkan dengan kalau kita mau melakukan coding kan ya. Makanya di situ kita gunakan kernel. Tekniknya menghitungnya ya seperti ini ya jadinya ya. Cara yang simpel sehingga kita bisa melakukan proses looping. Tapi ini ingat, bukan dikali. Ini juga bukan dikali ya, tapi ditambah, dijumlahkan, bukan dikali ya. Nah, pada sumbu Y juga dilakukan hal yang sama. Misalkan pada area sumbu Y tadi di sini 3 dikali min 1 tambah 2 kali 0 tambah 5 kali 4 plus 1. Nah, ini sama dengan 5 dikurangi 3. Gini aja cara cepatnya. 5, ini kan titiknya kan pas ada di sini. 5 kurangi 3. 5 kurangi 3 berapa? 2. Terus pada titik yang di sini, ketika sudah sampai titik sini originalnya, maka 6 dikurangi 4. Ini juga 2. Terus ketika sampai di sini titik originnya, berarti 7 dikurangi 3. Nah, yang di sini ya 4 ya. Yuk, cara gampang itu yang cara gampangnya untuk menghitung gradien. Nah, hasilnya nanti di area dx semuanya ya, dx sendiri, dy sendiri, ini dilakukan pada semua piksel. Nah, tahap berikutnya setelah kita hitung gradien, kita hitung magnitud
sama orientasinya. Misalkan sudah kita dapatkan dx tadi ya, sama dy seluruh image-nya ya. Kita hitung, baru kita hitung magnitudenya. Caranya bagaimana menghitung magnitud? Nah, dengan menggunakan persamaan di sini. Gx plus gy, ini gx kuadrat plus gy kuadrat, kemudian diakarkan. Jadi contohnya misalkan pada area yang di sini ya. Ini kan pada posisi yang sama ya. Pada posisi koordinat yang sama. Dx-nya nilainya 4. Ini kan diambil dari sini tadi ya. Ini hasilnya ini tadi. Hasil gradien tadi, ini pixel utamanya, kemudian dihitung gradiennya pada arah x sama arah x sama arah y. Kemudian setelah hasil dari perhitungan gradien arah x sama y tadi, kita hitung magnitud sama arah tepinya. Untuk menghitung magnitud, misalkan di sini pada posisi ini titiknya, maka ini menggunakan dua hasil ini tadi ya, tetap menggunakan dari dx sama dy ya. Nah, untuk menghitung magnitud itu pada kita gunakan dx sama dy. Jadi pada posisi yang sama di situ dihitung dengan rumus ini ya. Misalkan ini pada posisi yang sama 4, x-nya 4, berarti gx-nya dikuadratkan. Kemudian ini dx boleh ya, ini dx dy. Ini kan hanya simbol saja. Apa? Nah, di sini 4 kuadrat tambah 2 kuadrat dikuadratkan. Kemudian 4 hasilnya 4,47 itu ditaruh pada posisi yang sama. Jadi magnitudnya dari 2 dx sama dy tadi, hasil menghitung gradien itu menjadi satu layer ya, atau satu array. Ya, isinya semuanya sama. Nah, didapatkan magnitud seperti ini ya. Kalau sudah dapat magnitud, selain itu juga kita hitung arah tepinya dengan menggunakan dx sama dy juga ya. Cuman cara menghitungnya juga sama ya. Dengan menggunakan, kalau kita mau menghitung seperti kita menghitung di sini ya. Jadi gx seperti kita menghitung kalau total gradien, ini magnitudnya di sini ya, magnitud. Nah, juga menghitung arah tepinya di sini dengan arctan atau tan min 1 itu arctan ya. Gy per gx. Gy per gx. Kalau di sini ya berarti gini kan ya. Y per x berarti sin depa, sin kosampa. Kalau itu cara saya dulu menghafalkan ya, menghitung rumus-rumus sudut istimewa di dalam matematika dulu ya, di situ ya. Nah, di sini arctan itu ya, tang desam, tang depan dibagi dengan samping ya jadinya. Arctan, nah di sini gx per gy. Nah, di sini berarti 2/4 ya. Dy per dx nya 2/4. Hasilnya ditankan. Nah, nanti hasilnya 26, sini diletakkan di sini pada posisi yang sama juga. Berarti ini 26 derajat. 26 derajat ya. 26. Ya. Itu cara menghitung magnitud dan orientasinya. Jadi hasilnya nanti seperti ini yang tidak tadi ya. Kita hitung magnitud sama orientasi. Angle-nya ini tadi, yang ini tadi. Angle-nya bin sudutnya. Magnitud, setelah kita dapatkan magnitud sama angle-nya tadi, sudutnya. Nah, kita buat histogramnya. Nah, langkah berikutnya di video berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat histogramnya. Oke, kita lanjutkan pada video berikutnya. Saya akhiri dulu pada video kali ini.